Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di Opsi Obrolan Santai. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Kalian udah biasa nebak, pasti di pikiran kalian itu yang akan datang nih keren banget gitu. Dan dari segala penjuru maupun acting, terus penampilan gitu, muka apalagi gitu kan, di atas rata-rata ya, di atas rata-rata alien gitu. Ya langsung aja kita panggilkan. Ini dia si Sodek. Halo. Halo, selamat datang di podcast. Apa adanya, ya. Ini ngapain pakai sarung segala? Baru selesai mandi. Saya ada pakai timba. Emang koclo ya. Ya beginilah sifat asli Mas GG di balik layar. Bukan Mas Gigi saya. Gimana? Nama saya tuh Karjol. Karjol. Karjol Sodai. Karjol Sodai. Oke, selamat datang Mas Gigi. Halo Diki. Gimana? Kabar? Sehat? Ini pertama kali saya diundang ke acara ini yang saya nantikan. Saya nggak nyangka bisa ada di sini, Mas Diki. Oh iya. Belum masuk ke scene sedih. Tunggu dulu. Oh, belum. Nanti masuk. ada pertanyaan yang bikin kamu terenyuh gitu. Oh, tunggu. Santai. Kita have fun aja di sini, ngobrol basic tentang kehidupan Mas Gege. Bagaimana sih Mas Gege itu dalam mengarungi sebuah kehidupan ini? Mengarungi. Iya, apa dengan penuh perjuangan atau ya selayaknya manusia gitu lah kan gimana? Kamu pikir saya bukan manusia? Selayaknya manusia. Saya tadi nih udah macet banget di jalan datang ke sini. Saya ke sini bawa kuda Mas Dik, macet soalnya tadi. Kuda apa? Kuda poni? Kuda Zodek. Kuda Zodek. Ini saya mau mandi tadi, lupa keburu kena bawa nih. Nah, saya bawa ini. Ini adalah guys, penggaruk punggung. Biasa saya mandi tuh pakai ini guys, digosok-gosokin ke punggung itu mesti gunanya. Ya, karena badan dia tuh spek badak gitu. Badak Zodek. Nah, ini pengukur mesti. Pengukur apa itu? Kedalaman sungai. Oh, saya kira penis gitu. Enggak, kokosan. Ya, setiap harinya kamu ngecek itu, nambah enggak? Ini kalau saya mau mandi tuh ya Mas Dik, sebelum saya mandi saya harus pakein dulu Mas Dik. Saya ukur dulu nih gini. Nah, biar gak tenggelam. Karena banyak kan orang hanyut sekarang gara-gara tidak mawas diri orangnya. Main nyemplang-nyemplung. Air juga saya mengatur semua. Arah angin semua itu saya atur kalau mau mandi. Angin arah ke utara, kalau ke barat saya nggak mau karena bosen. Kalau ke timur saya mau. Tapi mending jangan mandi di sungai, tercemar nanti sungai. Nggak bisa. Itu di depan saya itu sudah kandang sapi Mas Dik. Oh, udah emang tercemar. Ya? Saya nggak bisa kalau bukan bekas kandang sapi karena saya nggak punya sabun. Sabunnya pakai tai sapi itu. Iya. Udah lanjut. Apalagi udah korek nih. Ngapain masih ada di telinga? Korek. Oh, sering hilang Mas Dik. Saya juga punya teman namanya Saiful sama Erik. Saiful Jamil. Saiful Sodek. Oh, Saiful Sodek. Sama Erik Sodek. Nah, suruh ngambil korek itu, masya Allah. Taruh semenit aja udah hilang Mas Dik. Kamu bilang kan namanya teman, walaupun sekecil apapun aku akan ya usahakan bantu gitu. Cuma korek harganya 2.000 kok malah hitung-hitungan. Ini banyak gunanya. Rokok nggak ada gunanya, banyak gunanya. Buat masak, ditomang atau apalah, bakar berorang tuh, dikorek hidungnya. Penting. Udah. Daripada ngalor ngidul. Ini ada Kak Erik nih. Tuh kan banyak gunanya. Ini bukan Pak Erik. Ini mah main kerja saya. Oh, ini kan proses. Kita mau kerja. Ayo coba. Ini bahas tentang kehidupan kamu dari dulu sampai sekarang. Kehidupan saya dulu. Bentar dulu, belum selesai ngomong. Oh, belum. Kita awali di dunia pendidikan. Bagaimana sih Mas Getu dalam sekolah apa? Ya dari kalangan orang tua. Saya nggak punya orang tua. Oh iya, sorry. Sudah masuk ini tanah soalnya, jadi tulang sekarang. Udah ditanam ya. Udah ditanam, sekarang jadi pohon sengon. Kemarin sempet nge-story udah ditaburi apa namanya? Garam. Drag banget ya bercanda. Iya, gimana Mas G? Dalam sekolah apa dari kalangan orang tua yang berada dan anaknya gimana sih? Aku dulu nakal atau emang ya selaknya mana anak introvert gitu kan? Oh, I am the idea.
Jadi saya dulu emang nakal banget Mas Dik. Oh iya. Dan ekonomi saya dulu nggak sejatuh sekarang. Sekarang jatuh banget. Ya setelah bapak saya koit, nah itu down. Setelah down, nah itu saya main ini Mas Dik. Karena depresi, jadi main tusuk-tusukan. Ini hanya ini Des. Di podcast ini saya cerita ini. Iya. Perdana ini. Tusuk-tusukan, down banget saya. Kesimpulannya emang dari kalangan yang ya lumayan mampu lah gitu. Mampu, bukan lumayan mampu. Gara-gara itu kamu jadi terpukul. Bisanya buat sukses, malah makin nakal. Andaikan orang tua saya tidak meninggal itu. Oh. Makanya Emosi di sini kamu terbebani gitu ya. terbebani banget, beban banget ditinggal orang tua karena Enggak. Udah pada salah kadernya di. biasa jelas orang salahnya mana ya. ngiri sama saya itu apa kebantu adik. Jadi ya itulah ekonomi saya dulu emang kayak gitu guys. Oke, lanjut Betul. mengenai acting nih. Bagaimana Mas Gigi mengawali dari dunia acting? Apakah emang dulu pernah ikut teater gitu? Oh, kalau saya dulu otodidak Mas Dik. Itu awal saya bikin film tugas sekolah ya. Tugas sekolah, jadi saya terbiasa dari situ. Kok mulai nyaman saya lanjutin. Saya pernah juga nyuting adik-adik kelas tuh yang pengen buat film tuh ke saya. Oh. Jadi saya dibayar 600 nggak salah, 600.000 guys. Udah 600 ya. Itu- Skalanya padahal masih belajar gitu. Nah, itu pembuatan dalam 1 bulan sepertinya. Serius, Dengan waktu 1 serius. jam. Iya. Oh, serius. Saya editornya juga. Saya mesti talent lah ya. Oke, Bisa dibilang oke. seperti itu. Nah, itu dari situ saya dari SMA, saya terjun ke Instagram. Terus ke TikTok viral diambil sama YouTube seperti itu. Berarti awalnya mengarungi dunia YouTube dari TikTok karena viral. Wah, Mas Yoyop Heri tertarik nih. Kayaknya hari actingnya ini. bagus. Wah, siapa nih? Keren nih. Nah, ditariklah saya, hidung saya ditarik. Enggak dong. Oh, enggak. Bakatnya dan Bakat. skillmu gitu. Heeh. Biar terasa dan makin baik di sini. Saya di sekolah tuh nakal, tapi saya lebih ke prestasi ke non akademik. Oh. Kayak olahraga tuh di situ saya. Jadi ya Emang olahraga apa yang menonjol? olahraga volley Mas Dik. Volley ya. Volley. Alhamdulillah dulu saya nakal, cuma saya udah dewasa. Prestasi? Berprestasi. Juara berapa? Pernah pantomim juara 2. Kok pentomil? Ngomongnya volley masih. Oh ya volley juara 1 lah di Bondowoso, tapi yang per klub. Oh, tarkam lah ya. Saya udah berubah diri menjadi lebih baik, alhamdulillah sekarang ya. Jadi seperti ini saya tetap aja kayak gini dah. Oke. Mungkin ini bisa diceritakan dari titik terendah Kak GG itu bagaimana sih? Entah terpuruk dalam keadaan ekonomi, kehidupan lah, tentang kehidupan gitu. Untuk kehidupan saya nggak pernah terpuruk dalam ekonomi, cuma saya terpuruk dalam masa lalu. Oh iya, gimana tuh masa lalunya? Saya nggak kuat kalau menceritakan semuanya Mas Dik, karena itu memang berat banget bagi saya. Iya, spill aja dikit gak apa-apa sih, biar tahu nih penonton, oh, ternyata Mas GG perjuangannya begitu banget ya dalam menghadapi kondisi titik terendah itu. Gimana? Yang saya sesalkan ini, andaikan orang tua saya tidak meninggal duluan. Berarti kamu pengen meninggal sebelum orang tua kamu meninggal? Nah itu iya Mas Dik. Oh iya. Karena saya nggak mempunyai dosa Mas Dik. Lebih baik saya yang mati karena saya terlalu menyusahkan orang tua. Itu Ya. yang saya sesalkan. Pelajarannya apa? Hikmahnya dari semua itu apa? Apa hikmah Apa ya? yang bisa diambil sampai sekarang? Mungkin sekarang udah ada perubahan sedikit dari kehidupan kamu. Menurut saya tuh satu aja. Berbakti sama orang tua. Yes. Masuk. Karena kalau orang tua sudah ngomong dalam bahasa Madura, Ya. saya nggak mikir kastana. Kadang orang yang belum merasakan pasti bodo amat lah. Iya. Tapi setelah itu saya merasakannya sunyi banget. Intinya jangan pernah menyesal Jangan. di kemudian hari kalau kamu nggak bisa berbakti kepada orang tua kalau udah meninggal gitu. Kan. Itu. Jadi sayangi, cintailah, Orang tua. berbaktilah orang tua kamu selagi masih ada gitu kan. Cintai orang tua. Gak usah. Tunggu langit punya sotek. Oke, sebaliknya titik puncak di kehidupan Mas G dalam meraih apa itukah? Salah satu aja gitu. Gak ada puncak Mas Dik. Masih belum ya? Ya. Oke, lanjut mengenai asmara. Kok udah makan tempe aja Anda ya? Sejak kapan makan? Mengenai asmara nih Mas Gigi.
Aman. Mengenai asmara nih, kira-kira dalam menghadapi kisah kehidupan romansa itu bagaimana sih? Apakah ada kejadian yang kurang mengenakan gitu, yang bisa bikin hidup pas Gege, aduh, kayaknya aku udah gak bisa nih jatuh cinta lagi pada cewek? Apa ayo? Menurut saya Mas Dik, kurang dikit, angkat sedikit. menurut saya Mas Dik, bukan karena menurut saya tuh karena kedewasaan diri saya. Jadi saya fokus gimana caranya jodoh tuh belakangan. Saya mikir masa depan, jodoh mengikuti sedapetnya. Saya nggak mau pacaran, mau lah pacaran sebulan langsung nikah aja gitu aja. Karena kejadian itu kamu tertampar dan motivasi diri sendiri, nggak dulu deh kalau pacaran, mending urus karir dulu gitu. Cuma itu aja. Pertanyaannya, pernah nggak gitu jatuh cinta pada orang yang salah dan buat kamu itu jadi trauma untuk jatuh cinta lagi? Itu belum dijawab sih. Coba gimana? Gimana pertanyaannya? Ya, intinya kamu pernah gak jatuh cinta pada orang yang salah dan kamu di situ jadi masa terpuruk? Saya nggak pernah jatuh cinta sama orang yang salah. Gimana? Cuma orang yang salah jatuh cinta pada saya. Kayak gitu pasti. Kebalik ya. Nggak bisa saya ngomong karena orang yang salah. Kenapa jatuh cinta sama saya itu salah. Seharusnya jangan saya. Berikutnya tentang impian hidup deh. Apa sih impian dari sosok Mas G? Kebetulan saya masih belum jadi sosok hantu. Saya pengen menjadi sosok orang yang dermawan, banyak duit, suka berbagi, dan suka ke clubbing. Gak nyambung, gak make sense. Anda udah menyampaikan kebaikan malah melakukan kesesatan. Enggak semua orang itu bisa dari cover. Saya enggak sepenuhnya saya baik. Saya ada kotor-kotornya. Ingat itu. Saya bukan orang baik. Harus ditranslate dulu ya guys, biasa bahasa alien. Intinya sebelum aku tiada di dunia, aku harus melakukan kebaikan yang bisa bermanfaat kepada orang banyak gitu kan. Salah satunya sedekah, apa lagi? Oh, iya sama aja sedekah. Zakat tuh orang kewajiban. Oke. Tentang cita-cita deh dari kecil. Dari kecil Mas Gigi tuh bercita-cita kan. Udah. Fokus aja dulu ke podcast ini. Aman. Kita agak keras kok. Cita-cita di kehidupan Mas Gigi sejak kecil sampai sekarang apakah udah terwujud? Jika belum, bagaimana sih aku meraihnya? Cita-cita saya tuh menjadi aktor Jepang ya, film kayak drakor gitu. Cita saya karena muka saya ini muka katulistiwa, muka tropis ya, panas hujan bukan musim dingin, salju bukan. Jadi intinya saya mau syuting dulu ya guys. Bentar dulu, berutup. Kata-kata dulu dong Mas Gigi untuk hari ini biar kita makin semangat syuting. Ubur-ubur kan lek, berkah movie sodek le. Udah lah guys. Maksudnya berkah manajemen gitu ya. Ya udah, kita akhiri aja podcast gak jelas ini. Tetap dukung, tetap solidkan. Angkat tangan. Aku sekarang. Apa ini maksudnya? Terima kasih udah nonton sampai akhir. Mohon maaf kalau video kali ini agak kurang gitu ya. Tetap dukung channel aku Denny Official dan teman-teman yang lain yang ingin berkarya di YouTube. Next video kalian komen siapa yang aku harus podcastin, obrol santai. Paling banyak like aku kabulin, oke? Thank you. Peace.